dikhawatirkan. Orang yang ngobrol di dalam majelis, orang yang berbicara di dalam majelis dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan gagu. Kata siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenal gak? Kenal gak? Hah? Kenal gak? Enggak ya? Aman ya. Cucunya tuh Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Tahu kan Habib Umar? Tahu gak Habib Umar? Habib Umar bin Hafid, tahu gak? Tahu ya? Habib Umar bin Hafid itu ke atas-atasnya nyambung kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sholat subuh, wudunya wudu Isya selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Sholat subuh, wudu Isya selama 40 tahun. Allahu Akbar. Lihat. Setiap harinya tidak kurang 700 hingga 1000 porsi makanan beliau keluarin buat mengenyangkan perut orang-orang yang lapar. Lihat, begitulah keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dermawan, karim. Apa kata beliau? Dan pula setiap malamnya beliau sholat di masjid-masjid. Tapi nggak cuma sholat, beliau nimba dulu. Beliau nimba, lalu beliau penuhi daripada air-air yang ada di kolam tersebut buat orang-orang wudhu hingga berpuluh-puluh masjid. Lihat, ibadahnya luar biasa. Apa kata beliau Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim? Dikhawatirkan orang yang ngobrol di dalam majelis, orang yang berbicara di dalam majelis dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan gagu. Dalam keadaan gagu. Orang yang ngobrol dalam majelis dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan gagu. Maksudnya apa? Sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi niat kalau dalam majelis, niatin dah. Dari kita, dari saya, dari kalian semua niatin pengen ngaji, pengen nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan kepada hamba-hambanya. Salawat beserta salam terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan diberikan kemudahan untuk mengikuti daripada jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Muhammad Abdul Qadir Ibn Ibrahim Al-Jufri, Habib Ahmad Ibn Alwi Al-Abbas, guru-guru kita, cucu Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad, darahnya mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini berkumpul bersama Habib, mudah-mudahan mendapatkan pandangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kepada Allah, semoga guru-guru kita, Habib-habib kita, semoga Allah berikan panjang umur dalam takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala niat dan hajat-hajatnya. Allah jauhi bala, mara bahaya, musibah. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istri yang salehah, anak-anak yang salehah, dan semoga cepat diberikan keturunan yang salehah berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang udah nyumbang buat terselenggaranya pembacaan daripada Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dunia akhirat, dilipat gandakan daripada pahalanya, diganti rezeki yang penuh dengan barakah, banyak, tanpa sulit mencarinya, tanpa menghinakan dalam mencarinya, tanpa membuatnya lelah dalam mencarinya.
datangnya min haitsu la yahtasib, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir, mudah-mudahan dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidayah, taufik, dan semoga kita hidup di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Cerita apaan nih kita? Cerita apaan nih kita? Hah? Benci sama habaib. Benci sama habaib. Ya Allah, kalau cinta sama habaib dia juga bukan orang. Ya Allah, benci, mudah-mudahan kita jauhin dari benci yang habaib. Intinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Mi'raj, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat yang memiliki jari jemari sangat amat banyak. Memiliki jari jemari yang sangat banyak. Terus ini malaikat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menurunkan daripada hujan, baik hujan air, hujan salju, dan hujan-hujan yang turun ke muka bumi. Akulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan tersebut, dan aku mengetahui jumlah hujan yang aku turunkan. Mengetahui jumlah hujan yang diturunkan. Lihat ya, begini gerimis banyak kan? Banyak. Gak ada yang tahu kecuali itu malaikat yang tahu. Maka sang Nabi terkagum-kagum. Lantas kata ini malaikat, ya Rasulullah, tapi aku memiliki kekurangan. Apa kekuranganmu? Kata Nabi. Aku tidak dapat menghitung di satu perkumpulan, di satu tempat yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku tidak dapat menghitung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan ke dalam perkumpulan tersebut. Ya, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Begitulah kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demi keagungan Allah, tiada yang mengetahui ketinggian derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni, berkata, para sahabat-sahabat Nabi setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dikabarkan kepada Sayyidina Uwais bahwasanya, wahai para sahabat Nabi, apa yang kau ketahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah sebatas bayangannya. Masya Allah. Lihat. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, ketika saya hadir di majelis Rasulullah, beliau bercerita, para sahabat senior ketika duduk berkumpul bersama Nabi Muhammad, beliau tidak berani mengangkat pundak-pundak mereka karena kewibawaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun lupa ketika berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa dengan istri, lupa dengan anak, lupa dengan urusan-urusan dunianya. Surga sebelum surga berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan Nabi Muhammad, di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, para sahabat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata apa? Sungguh ya, ketika imam ini, Habib Ali ini belum wafat, aku kira aku hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Sibtudrar, setelah beliau wafat, maka para sahabat Habib Ali baru berkata, ternyata kita masih hidup di dunia. Begitu nikmatnya para sahabat-sahabat Habib Ali, hidup di tengah-tengah Habib Ali. Beliau merasakan hidup bagaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita
tidak akan pernah menemukan dari ujung kota Hadramaut hingga ke ujungnya lagi, gak akan pernah kita temukan satu orang perselisihan. Masya Allah, gak ada tuh perselisihan. Selalu ditenangkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita satu keluarga masih berantem, kita tetangga masih berkelahi, caci maki. Lihat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dari ujung satu kota yang lain kagak ada yang namanya perselisihan. Ya, maka ya kita sering-sering duduk bersama para ulama, para habaib kita dengan niat tentunya, ya. Dengan niat, jangan cuma duduk doang, datang taklim ke tempat ini, datang doang, kagak ada niat, ya. Karena segala sesuatunya tergantung daripada niatnya. Tanyain pada kita punya hati. Duduk di tempat ini, ada apa dalam hati kita? Niat apa kita? Kalau kita niatnya karena Allah, karena Rasulullah, ingin menambahkan kecintaan kepada Rasulullah, ingin menuntut ilmunya Allah, pulang kita bawa kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di tempat ini ingin berkumpul dengan keluarga Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad. Kita duduk di tempat ini ingin menuntut ilmunya Allah. Kita duduk di tempat ini untuk memperbaiki diri kita, kehidupan kita, memperbaiki keadaan hati kita. Pulang dari tempat ini, Allah rubah keadaan itu semua. Ini tergantung daripada kita punya hati, kita punya niat. Kalau kagak ada niat, kita mulai dari sekarang. Sebelum berangkat melangkahkan kaki kita ke majelis, ya Allah, niatin kita punya hati. Niatin kita punya hati. Pasti kalau kita niatnya pengen ada perubahan dalam hidup, perubahan dalam diri, pasti sedikit demi sedikit kelihatan perubahan tersebut. Ya. Jadi begitu. Tanyain sama hati kita. Jangan nanya sama orang lain, tanya sama hati kita. Kita bertahun-tahun duduk dalam majelis, kalau nggak ada perubahan, pasti ada yang salah dalam hati kita. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kita bertahun-tahun duduk dalam majelis, minum masih berdiri tangan kiri, berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah. Duduk dalam majelis, niat pengen memperbaiki diri, niat pengen memperbaiki kita punya kehidupan, niat pengen mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, niat pengen menambahkan kecintaan Nabi Muhammad, pasti ada perubahan dalam diri kita. Mulai itu dari situ. Kalau niat kita benar, mulai dari situ. Duduk dalam majelis, berakhlak. Duduk dalam majelis, mandang guru, turun rahmah. Kan banyak fadilah, banyak faedah. Pulang dari sini, mulai ada perubahan. Minum tangan kanan, minum dalam keadaan duduk, minum 3 kali tegukan. Pulang dari sini, mulai pasti banyak perubahan demi perubahan. Barokah daripada duduknya kita di majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat, dan duduknya kita di tempat yang di dalamnya kita kumpul bersama para habaib itu. Mudah-mudahan perkumpulan yang singkat ini, omongan-omongan yang begini adalah kadar minta maaf, minta ridhonya, mudah-mudahan menjadikan penyebab Allah Subhanahu wa taala rubah daripada kita punya hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki kita punya hati, dan mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pandang kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Walaupun kami jauh daripada sunnah-sunnahmu, jauh daripada jalanmu ya Rasulullah, semoga engkau akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandang wajah-wajah kami ini malam kami berselawat kepadamu ya Rasulullah. Semoga perkumpulan yang singkat ini kelak di akhirat menjadikan penyebab engkau berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Semoga perkumpulan yang singkat ini menjadikan penyebab, ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Walaupun kami ahli maksiat, jangan kau wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat ya Rabb. Walaupun kami bukan ahli taat, wafatkan kami dalam keadaan taat ya Rabb. Bagaimana ba'ana bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim,
ومعافاة من الفتن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mohon maaf kurang akhlaknya, kurang adabnya, kurang ajarnya, kurang ilmunya, kurang segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz Aris sedikit nasihat. Kita tutup doa oleh Ahmad dan Ustaz Eko. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi